Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program Karisma Kajian Intisari Ramadan bersama Ustazah Dina. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pada bulan Ramadan, seluruh umat muslim wajib melaksanakan ibadah puasa. Pada bulan ini tentunya banyak sekali keberkahan dan ampunan yang Allah berikan kepada umatnya. Nah, seluruh umat Islam sangat menanti kedatangan bulan suci Ramadan. Nah, namun ada beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Apa saja golongan yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa? Beberapa golongan yang diperbolehkan tidak mengikuti puasa atau diperbolehkan tidak mengikuti puasa. Yang pertama yaitu anak kecil, yang kedua orang yang hilang akal sehat, yang ketiga orang yang sedang sakit, yang keempat yaitu lansia atau orang yang sudah tua, yang kelima orang yang sedang hamil, yang keenam orang yang sedang menyusui, yang ketujuh orang yang sedang haid, yang kedelapan orang yang sedang nifas, dan yang kesembilan orang yang sedang bepergian atau musafir. Jadi ada 9 golongan orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 mengatakan, "Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Golongan orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa yaitu antara lain adalah anak kecil, yaitu anak kecil yang belum balik. Apa saja tanda-tanda anak yang sudah balik? Ciri yang pertama yaitu keluar mani bagi anak laki-laki pada usia 9 tahun. Kemudian, keluar darah haid pada usia 9 tahun yaitu bagi anak perempuan. Jika tidak keluar mani dan tidak haid, maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Jika sudah genap 15 tahun, maka ia disebut telah balik dengan usia, yaitu genap usia 15 tahun Hijriah, maka wajib melaksanakan ibadah puasa dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ibadah puasa. Golongan yang kedua yaitu hilang akal sehat. Orang yang hilang akal sehat tidak wajib melaksanakan puasa. Jika tetap melaksanakannya, maka puasanya tidak sah. Dalam hal ini, ulama membagi orang yang hilang akal sehat menjadi dua macam, yaitu hilang akal sehat dengan disengaja dan hilang akal sehat yang tidak disengaja. Hilang akal sehat dengan disengaja, maka orang tersebut wajib mengqadha atau mengganti puasanya, sebab ia seharusnya wajib berpuasa tetapi ia dengan sengaja membuat dirinya gila. Nah, dengan kesengajaan itu, maka ia wajib untuk mengganti puasanya di kemudian hari. Kemudian, hilang akal sehat yang tidak disengaja. Orang gila yang tidak disengaja tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa, maka puasanya tidak sah dan jika sudah sembuh, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha karena gilanya bukan disengaja. Golongan yang ketiga yaitu orang sakit. Orang sakit boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan qadha atau fidyah. Jika orang yang sakit tetap melaksanakan puasa, maka akan memperparah keadaannya dan akan menambah sakit pada dirinya, maka diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa dan dapat menggantinya dengan qadha atau fidyah. Nah, jika orang tersebut sakitnya sudah terlalu parah, maka boleh menggantinya dengan fidyah. Golongan yang keempat adalah orang tua atau lansia. Orang tua atau lansia yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Dalam hal ini tidak ada batasan umur. Akan tetapi, asalkan betul-betul puasa memberatkan baginya hingga sampai membahayakan, maka ia boleh berbuka puasa dan menggantinya dengan fidyah sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan.
Golongan yang selanjutnya yaitu orang yang bepergian atau musafir. Nah, orang yang musafir diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Akan tetapi ada syarat-syarat tertentu, tidak asal bepergian. Nah, yang pertama yaitu tempat yang dituju sejauh 84 kilometer. Jadi, jika kalian bepergiannya hanya sejauh 10 kilometer, maka tidak diperkenankan untuk meninggalkan puasa ya teman-teman. Jadi, jika sudah meninggalkan jarak sejauh 84 kilometer, kemudian dalam keadaan tidak kuat melaksanakan puasa, maka boleh untuk memutuskan tidak berpuasa atau berbuka puasa di perjalanan. Golongan yang keenam yaitu ibu hamil. Seorang ibu hamil yang khawatir akan kondisi dan keselamatan dirinya serta janin atau bayinya, maka ia boleh tidak berpuasa dan nanti harus menggantinya dengan fidyah atau qada. Ibu menyusui termasuk ke dalam golongan orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Apabila jika ibu khawatir dengan keselamatan dirinya serta kondisi bayi yang masih di bawah umur yaitu 2 tahun, maka ibu tersebut boleh tidak berpuasa dan nantinya akan menggantikan dengan qada atau fidyah. Golongan yang kedelapan yaitu perempuan yang sedang haid atau datang bulan, maka ia tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan jika ia tetap melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak sah, bahkan dianggap haram. Perempuan yang sedang haid tetap bisa mengumpulkan pahala selain puasa, yaitu dengan zikir, berdoa, dan berkegiatan positif lainnya. Seorang perempuan yang menstruasi harus mengganti jumlah puasanya yang ditinggalkan dengan kodok. Jika hutang puasa belum lunas hingga Ramadan di tahun depan, maka ia wajib fidyah sekaligus kodok. Nah, bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan, jangan lupa untuk mengganti puasanya di kemudian hari dengan mengkodok puasanya. Dan tidak perlu bersedih, karena masih banyak amalan-amalan lain yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan ketika sedang haid. Golongan yang terakhir adalah wanita yang sedang nifas. Nifas adalah pasca melahirkan, maka tidak wajib hukumnya untuk berpuasa. Jika ia berpuasa, maka puasanya tidak sah dan dianggap haram. Ia dapat mengganti puasanya di kemudian hari dengan mengkodoknya. Nah, itulah penjelasan dari kesembilan golongan yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil, kemudian hilang akal sehat, yang ketiga sakit, kemudian lansia, kemudian orang yang musafir, ibu hamil, ibu menyusui, wanita yang sedang haid, dan wanita yang sedang nifas. Nah, semoga karisma hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar. Terima kasih untuk pertemuan karisma hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.